Tuhan itu banyak dan berbeda-beda? Jawabannya karena kitab sucinya beda. Betul? Karena kitab suci itu beda. Kalau Tuhan itu sama, satu saja, berarti kitab suci nggak ada banyak, ya cuma satu. Masing-masing agama punya kitab suci, itu menunjukkan Tuhan itu beda. Nah, di sini kesalahan dari kekristenan. Siapa Tuhannya orang Hindu? Wisnu, Rama, Siwa. Ada 3 yang paling utama, tapi ada banyak yang lain. Wisnu saja. Nah, Wisnu itu berfirman, dan ditulis dalam kitab suci orang Hindu, bahwa manusia itu dibagi dalam kasta-kasta. Bukan 4, lebih dari 4. Yang umum itu 4. Tapi Yahweh berfirman, nah, Papa kita punya nama. Nama Papa kita itu Yahweh. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Tuhan kita itu Yesus. Tuhannya orang Hindu itu Wisnu. Nah, Wisnu berfirman, manusia dibagi dalam kasta-kasta. Tapi Yahweh berfirman, Yesus Tuhan kita berfirman, manusia itu sama semua. Betul? Buddha berfirman, kalau kamu berbuat baik, maka karmamu yang berikut akan berubah. Tapi kalau kamu sekarang hidup berbuat jahat, karma berikutmu akan jelek dan kamu turun derajat. Tapi Tuhan Yesus berfirman, kamu diampuni bukan karena perbuatan baik, karena aku mengasihi kamu, mau mengampuni kamu. Tidak ada perbuatan apa. Allah berfirman, dengarkan itu. Begitu tahu menyebut nama Wisnu, itu Tuhannya siapa? Pasti Hindu. Begitu manggil Buddha, ya Tuhannya orang Buddha. Begitu kita panggil Allah, itu langsung Tuhannya orang Islam. Allah berfirman, kalau laki-laki itu mampu, boleh menikah lebih dari 1. Betul? Itu firman Allah. Tapi firman Yahweh, aku benci perceraian. Jadi beda, saudara. Allah berfirman, kalau kamu membunuh orang Yahudi dan orang Kristen, kamu akan dapat pahala di surga. Allah berfirman, balas orang menyakiti kamu. Tapi Yahweh berfirman, kasihlah. Yesus berfirman, ampuni orang yang menganiaya kamu. Nah, jadi saudara jangan rancu. Masing-masing Tuhan punya nama. Orang Islam mau manggil Yesus gak? Masa? Kenapa gak mau? Karena bukan Tuhannya. Orang Buddha mau manggil Wisnu sebagai Tuhan? Kenapa tidak? Karena bukan Tuhannya. Orang Hindu pun gak mau mengganti Buddha sebagai Tuhan. Orang Hindu pun gak mau menyebut Allah sebagai Tuhannya. Karena bukan Tuhannya kok. Nah, biarlah mulai hari ini, bagi yang belum tahu, saudara tahu, Papa kita punya nama. Namanya adalah Yahweh. Kalau saudara tanya, tapi kenapa di kitab suci kita tidak ada? Ya karena penterjemahnya. Maka itu sekarang ada Alkitab yang sudah ada nama Papa kita yang benar. Jadi kita harus mengetahui perbedaan ini. Ada yang ngotot begini, ya tapi Allah itu Tuhan atau bukan? Saya jawab, dia Tuhan. Saya tidak ragu-ragu kalau Allah itu Tuhan. Tapi bukan Tuhan saya. Saya beri contoh. Barack Obama itu presiden atau bukan? Sudah gak usah didebat, dia itu presiden. Tapi presidennya siapa? Orang Amerika, bukan presiden kita. Nah misalnya, kalau suatu hari saudara ke Jakarta, ke Istana Negara, dan ketemu Presiden Republik Indonesia, terus saudara sapa, selamat pagi Pak Barack Obama. Salah atau tidak? Masa? Dia presiden juga kok. Salahnya di mana? Tempatnya, dan dia bukan presiden Indonesia. Jadi kalau saudara ngotot, Allah itu Tuhan betul, tapi dia bukan Tuhan kita. Wisnu itu Tuhan, betul. Nggak usah ragu-ragu, tapi bukan Tuhannya orang Islam. Nah, kalau Yesus itu Tuhan kita, amin. Yahweh itu nama Papa kita. Jadi kita harus membedakan ini dengan
hidup itu supaya yang masih ragu-ragu, saya harapkan saudara betul-betul sadar. Minta Roh Kudus menerangkan kepada kita. Bisa saja orang salah memanggil karena nggak pernah tahu. Misalnya contoh anak saya tadi itu. Kalau suatu hari misalnya ada terjadi pemulihan dan papa kandungnya mau balik pada mamanya, maka anak terus diberitahu, papamu bukan yang ini tapi yang itu. Misalnya itu terjadi suatu hari. Di dalam ketidaktahuan kita, karena ada kekuatan lain ingin menyelewengkan nama papa kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan nama yang betul itu. Saudara ingat kenapa ada nama? Jawabannya karena kita manggilnya supaya jangan salah. Coba renungkan singkat saja. Kalau saudara berdoa manggil Wisnu, manggil Buddha, yang datang masa Tuhan Yesus? Betul enggak? Ya dia yang dipanggil itu yang datang. Sama kalau kita panggil Allah, bukan Papa kita yang datang, tapi dia yang saudara panggil itu yang datang. Karena namanya. Ada orang yang ngotot. Ya tapi kalau tombol saya bilang A, tapi hati saya Yesus, nggak bisa. Coba yang masih punya papa, yang masih hidup. Nama papa saudara itu Andreas. Nama papa tetangga itu Joko. Saya panggil papa Joko, tapi hatiku Andreas gitu. Mungkin enggak itu. Enggak bisa. Ada yang debat. Ya tapi yang saya panggil itu huruf besar, yang itu huruf kecil. Jangan berdebat masalah itu. Maaf ya. Kalau kita nyebut maling, mau M besar, M kecil ada perubahan tidak? Ya sama tetap maling, nggak ada bedanya. Karena nama itu nama, nggak bisa diganti dan diterjemahkan. Saudara, siapa pernah dengar orang Jawa pernah ada nama Pak Kemis? Kenapa dikasih nama Kemis? Karena lahirnya hari Kamis. Pernah dengar nama itu Pak Kemis? Oke. Nah kalau dia pindah ke Amerika, apa diganti Mr. Wednesday? Enggak, tetap Kemis. Karena itu nama. Maka itu kalau saudara baca buku-buku Islam, Allah enggak diganti God, tetap Allah. Karena orang Islam enggak mau mengganti, karena nama enggak bisa diterjemahkan. Nah jadi kita harus tahu sekarang, nama Papa kita itu ya Allah, itu nama Tuhannya orang Muslim. Hargai sesembahan mereka. Kita nggak boleh menghina yang disembah oleh semua orang dalam kelompok masing-masing. Jadi inilah konsep itu. Mengapa banyak doa nggak didengar? Karena salah panggil, saudara. Karena salah panggil. Hari ini kita tahu nama Bapa kita itu ya. Ayo kita menikmati persekutuan yang benar dengan Bapa yang baik itu. Amin. Nikmati dia sebagai Papa. Bagi seorang yang sering khawatir, sering takut masa depan, percayalah ada Papa yang baik. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini janji Papa untuk kita yang sangat luar biasa. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera. Oh hebat sekali. Dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu apa? Masa depan dan harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu cuma lembaga Alkitab Indonesia. Jadi apa rancangan Papa untuk kita? Sejahtera, masa depan. Nah saudara, apa yang disebut masalah? Dengarkan ya, pelan-pelan saya terangkan. Yang disebut masalah itu ternyata bukan masalah itu sendiri. Contohnya, 3 hari lagi kontrak saudara habis, misalnya rumah, dan saudara gak punya uang, kurang 3 hari. Saudara, saya ingat kami punya masalah itu tanggal 5 Januari 94. Itu batas terakhir kami harus keluar dari rumah yang kami tempati. Nah, sejak setahun lebih dari tahun 93 awal, kami sudah keliling cari rumah. Semuanya cocok, uangnya nggak pernah cocok. Ngerti maksudnya itu? 25 Desember 93, kami 9 orang tinggal di rumah, 9 orang.
Saya berkata kepada istri saya dan kepada semua yang di rumah, Tuhan itu banyak dan berbeda-beda. Jawabannya karena kitab sucinya beda. Betul, karena